Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, terima kasih telah menyempatkan saya untuk edukasi juga telah bersedia menghadiri kegiatan yang dan saya presentasikan tentang untuk melengkapi salah satu tugas pembelajaran pembelajaran mendalam untuk kepala sekolah, di mana kepala itu harus membuat sebuah program yang di dalamnya harus ada pembelajaran mendalam, sehingga setelah saya bersama rekan-rekan guru yang mengikuti pelatihan PM berembuk ngobrol, maka diambil dari 4 pilihan perangkat pembelajaran mendalam untuk diambil opsi yang paling sederhana, yaitu praktik pedagogis. Sedangkan yang lainnya seperti kelas digital, terus kemudian lingkungan belajar, dan yang satu lagi ini mungkin opsi yang paling sederhana atau yang paling mungkin bisa diterapkan di kita di sekolah SMP untuk dijadikan salah satu program kegiatan belajar, sehingga kami berembuk ingin membuat sebuah program yang berjudul aksi kelas aktif. Apa itu aksi kelas aktif? Aksi kelas aktif itu adalah aktivitas strategis pembelajaran mendalam melalui praktik pedagogis di kelas. Dimana yang kita ketahui, praktik pedagogis itu adalah kegiatan pembelajaran di kelas yang memusatkan pada peserta didik. Jadi kita sebagai guru pertama hanya membuka, kemudian menyimpulkan. Sedangkan isinya kegiatan di dalamnya di kelas, bagaimana caranya siswa berperan aktif. Ini program yang akan sedang dicoba oleh kami untuk diterapkan di sekolah. Nah, kenapa harus ada aksi kelas aktif? Ada latar belakang alasannya. Pertama, sekolah itu berada di desa, artinya sekolah yang dalam hal fasilitas belum memadai, belum seperti sekolah yang lain, dan sehingga itu sekolah desa dengan keterbatasan sarana. Yang kedua, pembelajaran masih dominan, artinya masih menggunakan metode ceramah. Pembelajaran masih berfokus pada guru. Kan di sini aktif, kan aktif mah diurang alhamdulillahnya. Belum bertanya beliau. Karena aktif kan kurang cobaan. Aktifnya kurang cobaan. Aktif dengan pembelajaran. Itu. Terus perlu pendekatan pembelajaran yang bermakna jelas. Ya. Pembelajaran dilakukan pertama harus apa? Ada bermakna, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Kalau mungkin kamu bahkan masuk kelas, aduh pelajaran di PS ya. Korea. Nah itu. Pandangan seperti itu yang harus kita hilangkan. Nanti lagi. Ya. Terus lingkungan sekitar, alhamdulillah, dan ini semua bisa jadi sumber belajar, bukan harus anak dibawa ke kebun, tapi minimal kebun, sawah, terus rumah itu jadikan contoh sebagai referensi materi yang kita sampaikan. Dan latar belakang. Nah, tujuan program ini kami coba untuk jangka waktu 20 hari, dan dalam rangka pertama kita analisis kebutuhan sekolah, kemudian berembuk untuk membuat sebuah kegiatan, kemudian dicoba oleh guru yang mendalam untuk diterapkan di kelas. Nah, praktik dari monitoring, alhamdulillah
belajar, harus aktif. Siswa meskipun di kelas siswa itu kan ada beberapa karakter. Pertama, anak tersebut bisa paham tentang pelajaran apabila dia menulis. Yang kedua, apabila dia paham tentang pelajaran juga si guru memberikan sebuah contoh atau ada alat peraga atau media. Ada juga anak yang paham tentang pelajaran apabila anak tersebut hanya mendengarkan saja, tulis mampu jadi pertanyaan bisa menjawab. Itu teknik atau cara dia belajar. Jadi ketika di kelas si anak kan tidak serta-merta terus-terusan menulis. Nah, gaya belajar mereka pasti berbeda. Ada hanya visual saja, ada audio visual. Tuh. Nah, ini analisis kebutuhan sekolah. Yang pertama, kenapa saya meluncurkan program aksi kelas aktif? Yang pertama, ini hasil analisis awal setelah yang pertama adalah guru masih dominan satu arah. Artinya kita hanya menggunakan tadi pembelajaran fokusan pada guru. Yang kedua, siswa pasif atau siswa kurang percaya diri. Nah, justru kita harus pandai-pandai menggali atau mencari potensi anak. Namun kan bukan hanya akademik saja, non akademik pun kita gali. Ya udah kita bisa berkata kembang ke. Ya, yang terkadang kan. Terus minim penggunaan media pembelajaran. Kenapa? Itu bukan menyalahkan anak, tapi menyalahkan kita sekolah. Kenapa? Tadi masalah alat penunjang pembelajaran, fasilitas. Tapi nggak ada tapi lingkungan dan semangat belajar tinggi. Kan udah ke sekolah hujan begini. Tuh lingkungan dan semangat belajar tinggi sehingga kita akan mencoba untuk memanfaatkan apa yang ada di dalam sekolah sekitar sebagai media atau bahan untuk belajar. Ya. Nah, ada beberapa pendekatan atau beberapa cara bagaimana aksi kelas aktif di kelas bisa diterapkan. Yang pertama adalah pendekatan aktif learning atau pembelajaran aktif. Nah, salah satu solusinya pembelajaran aktif itu kita harus rajin membuat sebuah inovasi atau penemuan baru. Minimal satu, harus ada is breaking atau permainan. Kenapa? Itu untuk melatih fokus anak, bukan sederhana is breaking. Sederhana permainan ringan atau bernyanyi atau apapun itu. Jadi bagaimana caranya siswa aktif, tapi aktifnya harus terarah. Artinya terarah terhadap pelajaran atau materi yang kita sampaikan. Yang selanjutnya guru sebagai fasilitator, memfasilitasi, jadi hanya memfasilitasi saja dan mengharapkan kalau terjadi melencengkan materinya belajar. Terus mendorong berpikir, bertanya, terus mencoba berdiskusi atau kalau dalam perangkat pembelajaran ada yang namanya pertanyaan otomatis, tanya ulang. Tuh. Contohnya apa? Dalam aktivitas diskusi, terus cepat kan pertanyaan, bisa pertanyaan materi yang akan dibahas sekarang atau materi yang sudah dibahas. Terus bermain peran. Nah, kalau bermain peran biasanya di pelajaran bahasa Indonesia, Sunda atau bahasa Arab kan bisa percakapan. Tapi asal jangan baca, tapi harus dengan gaya atau ya. Terus tanya jawab terbuka. Artinya tanya jawab terbuka itu siswa yang bertanya kemudian disuruh coba lagi oleh siswa yang dijawab, nanti diluruskan oleh atau ditambahkan oleh guru. Itu pendekatan yang pertama.
Yang kedua ada PJBE atau Project Based Learning. Artinya apa? Pembelajaran berbasis proyek. Dimana ketika kita masuk ke kelas, kita harus membuat sebuah pendapatan hasil dalam bentuk produk. Ya, nah, biasanya itu pada fokus pada keterlibatan aktif kita dalam proses belajar. Sama guru sebagai fasilitator dan dalam berpikir bertanya, mencoba berdiskusi. Contohnya mungkin sama, tapi perbedaannya harus ada produk atau hasil yang didapatkan. Contoh pelajaran seni membuat gambar atau apa? Lukisan. Jangan. Yang ketiga ada pendekatan kolaboratif teaching atau pembelajaran kolaborasi, ya, kolaborasi antara guru dan siswa dengan siswa sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami oleh peserta didik atau siswa. Itu pembelajaran kolaboratif, guru dan siswa membangun proses belajar bersama, terus fokus pada interaksi sosial, kan kalau menggunakan pertanyaan itu harus kita jawab. Tapi jawabannya harus disesuaikan dengan kondisi pakai gaya bahasa yang normal, dan minimal ngobrol gitu kan. Terus bentuknya kelompok komite siswa, peer teaching, teman sebaya membantu. Terus yang selanjutnya guru saling berbagi praktik baik. Nah, salah satu cara ketika di sekolah atau di kelas ada masalah yang paling sederhana adalah coaching, ya, karena coaching ngobrol. Jadi ketika ada masalah jangan langsung diponis A, B, C. Itu salah satu bentuk kolaboratif teaching. Jadi kesan materi dari 3 metode atau 3 cara. Terus itu masih banyak cara yang lain, metode pembelajaran yang lain yang bisa diterapkan. Bagaimana cara siswa supaya aktif di kelas. Nah, ketika metode ini kemarin, ya, dulu yang kemarin sudah diterapkan atau pernah diterapkan oleh dicoba oleh guru yang mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam orang. Dan kemarin juga saya monitoring. Nah, ini tahapan kegiatan yang telah saya atau kami lakukan. Tahapan percobaan itu kurang lebih 20 hari, itu dari tanggal 15 September sampai nanti berakhir 7 Oktober 2025. Tahapannya adalah ada analisis kebutuhan, kemudian sosialisasi, terus penyusunan RPP yang sudah tadi dipraktikkan oleh guru yang mengikuti pelatihan PM, terus implementasi atau percobaan untuk menerapkan di dalam kelas, kemudian monitoring dan refleksi, kita lihat apakah program sudah berhasil, apa kekurangannya. Terus kemudian kita coba sempurnakan atau tambah. Yang terakhir ada evaluasi dan tindak lanjut. Kenapa ada evaluasi dan tindak lanjut? Program ini akan dilaksanakan atau dicoba selama kurang lebih 1 semester. Yang awalnya selama 20 hari dilakukan oleh atau dicoba oleh guru yang 3 orang yang mengikuti kegiatan PM. Nanti di tindak lanjutnya oleh ibu-ibu dan bapak-bapak semua, dan tentunya dengan nanti kita akan ngobrol kembali hari Minggu bukan pemacaran. Itu tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan. Nah, ini dokumentasi kegiatan. Ketika pelatihan guru ngobrol, kan? Terus ada siswa dari sekolah ini. Ketika salah satu cara anak beraktif di kelas, kemudian di proyek sederhana siswa. Jadi siswa membuat proyek menghasilkan hasil, dan yang terakhir ada proses
presentasi hasil karya yang dibuat. Jadi semua apabila sering dilakukan akan menjadi sebuah kebiasaan dan saya yakin kelas akan menjadi aktif. Nah, capaian hasil setelah 20 hari kami melakukan analisis atau percobaan, ada hasil yang diharapkan yaitu 80% guru menyusun dan merasa aktif. Nanti akan kita coba, akan ada tugas yang menyampaikan bagaimana cara membuat media belajar atau pembelajaran yang baik. Kemudian siswa mulai aktif berdiskusi dan bertanya. Minimal di kelas kalau kita sedang menyampaikan materi, bukan memudahkan kita tidak pertanyaan kumaha, nah nanti bingung atau kumaha, gitu kan. Terus ada produk sederhana, harus menghasilkan produk sederhana minimal 1 semester sekali ada produk. Terus siswa lebih percaya diri saat presentasi. Nah, semakin sering anak berdiskusi, semakin sering anak bertanya, maju ke depan kelas, anak tersebut akan punya rasa percaya diri untuk berbicara di depan orang banyak. Yang terakhir nih, refleksi dan evaluasi. Strategi pembelajaran aktif sangat mungkin diterapkan meskipun secara sederhana dan PR besar bagi kita. Bagaimana kita berpikir berusaha supaya anak ketika awal masuk ke sekolah sampai nanti pulang kembali mereka punya punya oleh-oleh, punya kenangan, dan terus dulu antusias saat membuat perilaku siswa. Nah, ini salah satu PR kita. Ada kolaborasi dan teknologi memperkuat praktik guru. Rencana tidak lanjut ke depan itu setelah 20 hari kita melakukan percobaan dengan program. Ada rencana tidak lanjut. Pertama, mengembangkan komunitas guru belajar aktif atau kelompok belajar yang minimal lakukan seminggu sekali kan beberapa minggu ngobrol, kan? Tentang apa? Membahas apapun, membahas pembelajaran kondisi siswa atau kondisi lingkungan sekolah, kurang bahas, mari ngobrol, ya, orang sharing. Nah, biasanya dari obrolan tersebut atau obrolan tersebut akan melahirkan atau mendapatkan sebuah solusi yang baik, bagus untuk perkembangan peserta didik, perkembangan pembelajaran, perkembangan sekolah. Yang kedua, menjadikan kelas aktif sebagai budaya sekolah. Nah, kita sudah punya modal awal. Yang pertama, siswa aktif. Publikasi hasil karya siswa. Nah, bisa. Dan kita sebagai guru di era zaman sekarang, kegiatan di dalam kelas atau membuat sebuah proyek atau apapun, dokumentasikan foto, video, ya kan? Nah, postingan, gitu kan. Tapi dengan catatan nanti sudah kegiatan pembelajaran postingan. Ya, selanjutnya melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pembelajaran proyek. Jelas ketika mendidik atau mendidik orang masyarakat dan pinjam, artinya ketika mereka ke sekolah dididik oleh kita pulang. Terakhir untuk penutup yaitu ini ada kata-kata sederhana pembelajaran aktif tentang alat, tapi tentang niat guru untuk menyalakan semangat belajar. Ini pembelajaran aktif. Jadi untuk mengaktifkan siswa itu kita bisa memanfaatkan alat atau media sesederhana mungkin yang ada di kelas atau di lingkungan sekolah. Dan program aksi kelas aktif mudah-mudahan bukan hanya sebagai program atau catatan di program saja, tapi program tersebut benar-benar bisa kita terapkan yang tentunya kita nanti sering ngobrol, sering sharing dengan rekan-rekan yang lain.
banyak cara, banyak referensi di YouTube atau dimanapun bagaimana cara mengaktifkan siswa atau sumber referensi pembelajaran apa yang bisa diterapkan. Yang tentunya pertama harus sesuai dengan kebiasaan atau adat di wilayah kita. Jadi jangan sampai semua diterapkan, harus amati dulu, kemudian pelanggan dan modifikasi tentunya. Tuh. Kemudian itu mungkin yang dapat saya sampaikan pemaparan sederhana tentang program aksi kelas aktif. Mudah-mudahan setelah program ini sukses atau bisa diterapkan, akan ada program-program lain yang menyusul bisa dilakukan di sekolah kita. Salah satunya mungkin contohnya kita membuat program konsentrasi atau program Jumat berbagi serta program yang berhubungan dengan kesehatan dan olahraga, sehingga sekolah akan menjadi tempat yang menyenangkan bagi peserta didik. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti kita akan di sesi tanya jawab. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.